Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama kami di channel kesayangan kita semua, Ujok Sam. Sebenarnya video ini video yang baru ketemu. Sebenarnya sudah lama kita ingin melanjutkan cerita perjalanan long trip kita. Kemarin kita lebih dulu mengupload ini yang di Roti Unyil. Sebenarnya kita waktu perjalanan ke sini sebenarnya kita menuju Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor dulu. Namun karena video ini baru ketemu, tapi tidak apa-apa. Lebih baik telat daripada tidak kami upload sama sekali. Bagi yang sudah menunggu, ini dia kelanjutan perjalanan kita. Sebelumnya kami mohon maaf karena agak telat mengupload video kita. Ini sebenarnya kita sudah sampai di di sekitaran kawasan Kebun Raya Bogor. Ini banyak orang yang berjalan kaki. Tadi kita awal tadi sudah melewati depan Istana Bogor sebenarnya. Namun ternyata kalau kita mau masuk ke Istana Bogor memang terbuka untuk umum, namun ternyata harus reservasi dulu jauh-jauh hari sehingga tidak bisa ongoing, artinya bisa sampai langsung masuk, tidak bisa. Kita harus reservasi dulu baru bisa masuk ke Istana Bogor melihat rusa. Nah, karena kita tidak bisa masuk Istana Bogor, kita coba masuk ke Kebun Raya. Ini sudah di pagar Kebun Raya tuh, pohonnya gede-gede. Namun ternyata kita sudah putar 2 kali nih, tapi tidak menemukan tempat parkir. Nah, kalau orang baru tidak tanya-tanya dulu langsung ternyata di sekitaran Kebun Raya Bogor tidak disediakan tempat parkir khusus untuk pengunjung Kebun Raya Bogor. Ini macet ini. Ternyata enaknya itu kalau kita berkunjung ke Bogor, enaknya cari hotel atau penginapan yang dekat-dekat sana, dekat-dekat Kebun Raya. Kalau memang niatan mau ke Kebun Raya, kita cari tempat penginapan di dekat Kebun Raya sehingga mobil atau kendaraan kita parkir di hotel, di penginapan, terus kita jalan jogging ke Kebun Raya Bogor. Ini kita sudah putar 2 kali. Ternyata di Kebun Raya Bogor tidak menyiapkan tempat parkir khusus pengunjung sehingga para pengunjung harus berusaha. Nah, ini akses masuknya, kita harus cari sendiri tempat parkir. Nah, ternyata tempat parkir itu berada sekitar 100 meter sebelum pintu masuk di sebelah kiri. Nah, ternyata kita kelewat 2 kali, ternyata sudah full. Kita sempat ditawari oleh tukang parkir ya nggak resmi lah, menawarkan kita untuk parkir di kawasan perkantoran. Namun kita sudah terlanjur di kanan dan tidak bisa ke kiri. Aduh, ternyata juga susah ya untuk bisa langsung masuk. Ternyata kalau mau Kebun Raya Bogor memang harus kita belajar dulu. Nanti kita coba minta tips dari siapa lagi kalau partner kita si Bang Google. Nanti Bang Google akan memberikan tips gimana sih berkunjung atau mencari tempat parkir di sekitar kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor, dan bagaimana terkait ketimbang kita tidak masuk terus tidak tahu ceritanya. Sini nanti kita coba minta Abang Google juga menjelaskan apa sih itu Kebun Raya Bogor dan apa itu Istana Bogor. Demikian mungkin
sekilas tentang perjalanan kita yang gagal pemirsa untuk bisa masuk ke Kebun Raya Bogor. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe, dan pada share juga atas bantuannya sehingga channel kita sudah bisa berkembang sampai seperti saat ini. Oke, saya serahkan ke Bang Google untuk menjelaskan secara singkat aja ya Bang Google, tips-tips dan apa itu Kebun Raya Bogor dan apa itu Istana Bogor. Silakan. Terima kasih Bang Ujoks. Sebelum saya beri tips-tips berkunjung, saya berikan dulu sedikit penjelasan tentang Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor agar dapat menambah pengetahuan para pemirsa channel Ujoks Sam. Saya awali dari Istana Bogor yang merupakan permata sejarah di Kota Hujan. Istana Bogor, sebuah ikon yang membanggakan Kota Hujan, menyimpan segudang cerita dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Bangunan megah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal para pemimpin, melainkan juga saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Jejak sejarah yang memukau, dibangun pada tahun 1744 Masehi atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, Istana Bogor awalnya berfungsi sebagai rumah peristirahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsinya terus berkembang hingga menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Istana Bogor tetap menjadi salah satu istana kepresidenan yang penting. Banyak peristiwa bersejarah terjadi di tempat ini, mulai dari pertemuan-pertemuan penting hingga menjadi saksi bisu pergantian kepemimpinan negara. Arsitektur yang memikat hati, perpaduan gaya arsitektur Eropa dan Indonesia membuat Istana Bogor begitu unik dan menarik. Bangunan utama dengan 3 lantai ini didominasi oleh warna putih yang elegan. Interiornya pun tak kalah menarik, dengan perabotan antik dan lukisan-lukisan bernilai tinggi yang menghiasi dinding-dinding ruangan. Salah satu daya tarik utama Istana Bogor adalah tamannya yang luas dan indah. Taman ini dirancang dengan gaya Eropa, lengkap dengan kolam, patung, dan berbagai jenis tanaman eksotis. Anda bisa berjalan-jalan santai di taman ini sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Rusa-rusa imut penghuni istana. Salah satu hal yang membuat Istana Bogor semakin istimewa adalah keberadaan rusa-rusa yang bebas berkeliaran di area istana. Rusa-rusa ini merupakan keturunan dari rusa-rusa yang dibawa dari Nepal pada masa kolonial. Keberadaan rusa-rusa ini menambah kesan alami dan asri di sekitar istana. Begini tips berkunjung ke Istana Bogor. Perlu perizinan, kunjungan ke Istana Bogor harus dilakukan secara berkelompok dan dengan izin khusus. Pakaian sopan, pastikan Anda mengenakan pakaian yang sopan dan rapi saat berkunjung. Jadwal kunjungan, sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk mengetahui jadwal kunjungan yang tersedia. Dokumentasi, Anda diperbolehkan untuk mengambil foto, namun ada beberapa area yang dilarang untuk dipotret. Sehingga dapat disimpulkan, Istana Bogor adalah destinasi wisata sejarah dan budaya yang sangat menarik. Selain keindahan bangunan dan tamannya, Anda juga bisa mempelajari banyak hal tentang sejarah Indonesia di tempat ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Istana Bogor jika Anda sedang berada di Bogor. Lokasi Istana Bogor berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor. Jam buka, tergantung pada jadwal kunjungan yang telah ditentukan. Harga tiket, biasanya sudah termasuk dalam paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan. Lanjut ke Kebun Raya Bogor Bang Google, biar para pemirsa dapat pengetahuan lah, walaupun tidak dapat foto-foto dari dalam kebunnya. Monggo silahkan Bang Google. Tentu Bang Ujoks, mari kita bahas lebih dalam tentang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor lebih dari sekedar taman. Kebun Raya Bogor bukan hanya sekadar taman hijau di tengah kota. Ia adalah sebuah institusi ilmiah yang memiliki peran penting dalam konservasi tumbuhan, penelitian botani, dan edukasi lingkungan. Sejarah singkat, dulu kala, awalnya, kawasan ini adalah hutan belantara yang kemudian ditata oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Tujuan awal, dirikan sebagai kebun percobaan untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman rempah-rempah dan tanaman perkebunan. Perkembangan, seiring berjalannya waktu, koleksi tumbuhan terus bertambah dan fungsi kebun pun meluas, tidak hanya sebagai pusat penelitian, tetapi juga sebagai tempat rekreasi. Koleksi tumbuhan yang mengagumkan, keanekaragaman hayati, menyimpan ribuan jenis tumbuhan dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Spesies langka, beberapa di antaranya merupakan spesies langka dan endemik yang dilindungi. Koleksi tematik, terdapat koleksi tematik seperti tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman buah.
Fasilitas dan aktivitas. Terdapat museum zoologi yang menyimpan koleksi hewan-hewan yang diawetkan. Ada juga rumah kaca yang menampilkan koleksi tumbuhan dari berbagai iklim. Begitu juga herbarium yang merupakan tempat penyimpanan koleksi tumbuhan kering untuk keperluan penelitian. Tersedia juga perpustakaan yang menyediakan berbagai literatur tentang botani dan lingkungan. Bagi yang suka olahraga, di dalam Kebun Raya Bogor juga tersedia jalur trekking dengan pemandangan yang indah. Ada area piknik merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga atau teman. Jika sering ada event-event khusus yang seringkali diadakan acara seperti pameran bunga, festival budaya, dan lokakarya. Ini peran penting dari Kebun Raya Bogor. Konservasi, melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan. Penelitian, menjadi pusat penelitian botani yang menghasilkan berbagai publikasi ilmiah. Edukasi, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pariwisata, menjadi destinasi wisata yang menarik, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Begini tips berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Waktu terbaik, datang di pagi hari atau sore hari untuk menghindari cuaca panas terik. Bawa perlengkapan, jangan lupa membawa topi, sunscreen, air minum, dan kamera. Sewa guide jika ingin mengetahui informasi yang lebih detail tentang tumbuhan dan sejarah kebun. Hormati lingkungan, jaga kebersihan dan jangan merusak tanaman. Bang Google dapat berkesimpulan bahwa Kebun Raya Bogor adalah sebuah warisan budaya dan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Dengan mengunjungi tempat ini, kita tidak hanya bisa menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar banyak tentang tumbuhan dan lingkungan. Oh, begitu ya sejarah singkat dari Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Saya juga baru tahu. Sayang kita tidak bisa masuk, Bang Google. Ada pertanyaan ini dari saya, mungkin juga dari pemirsa. Duluan mana sih? Kebun Raya Bogor atau Istana Bogor dulu yang dibangun atau dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda dulu? Semoga penjelasannya bisa menambah pengetahuan kita lagi. Silahkan Bang Google. Wah, pertanyaan yang sulit, Bang. Ini mirip seperti pertanyaan ayam dan telur. Tapi mungkin begini penjelasannya. Kebun Raya Bogor sebenarnya mulai dirintis sebelum Istana Bogor mendapatkan perubahan besar. Awal mula Kebun Raya, Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa Inggris, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Pada waktu itu masih berupa rumah peristirahatan, belum menjadi istana. Ini terjadi saat Raffles masih mendiami Istana Bogor. Perubahan besar di istana, baru kemudian, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, Istana Bogor mengalami perubahan besar dengan penambahan menara dan pengembangan lahan sekitarnya, termasuk kebun yang sudah dirintis Raffles. Pendirian resmi, Kebun Raya Bogor baru secara resmi didirikan pada tahun 1817, setelah perubahan besar di Istana Bogor. Jadi, bisa dibilang ide dan awal pembangunan Kebun Raya Bogor muncul lebih dulu. Intinya, meskipun keduanya saling berkaitan erat, Kebun Raya sudah ada konsepnya sebelum istana mengalami renovasi besar. Begitu kira-kira penjelasannya, Bang. Ada lagi yang perlu saya jelaskan? Jangan khawatir, masih banyak yang perlu kita ketahui, yang perlu pemirsa ketahui agar tidak gagal masuk seperti kami. Ya, begitu ya, Bang Google. Jangan capek-capek menjawab pertanyaan dari kami dan pemirsa. Oh iya, ini kan gagal karena tidak dapat parkiran, Bang Google. Kalau ini gereja ya. Gereja ini juga berada di dalam kawasan Kebun Raya Bogor. Iya, Bang Google, kita kan tidak dapat parkiran. Beri tipsnya dong biar ini tidak terjadi lagi. Para pemirsa juga yang ingin berkunjung ke sana juga bisa mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan atau mencari lokasi parkir yang tepat agar tidak gagal berkunjung atau masuk ke dalam lokasi Kebun Raya Bogor. Ayo Bang Google, jangan capek-capek menjawab pertanyaan kami. Silakan. Oke Bang, ini saya kasih tipsnya. Ini beberapa tips untuk mencari parkir saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Sebenarnya di dalam kawasan Kebun Raya Bogor terdapat lokasi parkir juga namun terbatas.
Untuk update terbaru terkait lahan parkir di dalam kawasan coba kami konfirmasi lagi. Walaupun saat hari kerja kadang ramai apalagi akhir pekan, Kebun Raya Bogor bisa sangat ramai. Datang lebih pagi akan memudahkan Anda mendapatkan tempat parkir. Manfaatkan parkir di sekitar. Jika parkir di dalam Kebun Raya Bogor penuh, Anda bisa mencoba parkir di sekitar seperti di Bogor Trade Mall atau di sekitar kampus ITB. Dari sana, Anda bisa berjalan kaki menuju pintu masuk Kebun Raya Bogor. Gunakan transportasi umum, jika memungkinkan. Gunakan transportasi umum seperti angkot atau bus menuju Kebun Raya Bogor. Ini akan lebih praktis dan Anda tidak perlu repot mencari parkir. Ikuti petunjuk, patuhi selalu petunjuk lalu lintas dan arahan petugas parkir. Siapkan uang pas, biasanya petugas parkir lebih suka dibayar dengan uang pas. Tips tambahan, cek informasi terbaru sebelum berangkat. Sebaiknya cek informasi terbaru mengenai ketersediaan parkir dan harga tiket masuk di website resmi Kebun Raya Bogor atau akun media sosial mereka. Bawa barang secukupnya, agar lebih nyaman saat berjalan kaki dari tempat parkir. Bawa barang secukupnya. Semoga tips ini bermanfaat. Ada lagi bang, semoga sudah ya. Bukan capek-capek ya, jangan bosan-bosan maksudnya. Pak, kita lewat di depan Istana Bogor lagi, ini sudah yang kedua kali gara-gara tidak dapat parkiran. Oh, ternyata di dalam kawasan Kebun Raya Bogor ada parkiran Bang Google ya. Aduh, inilah kalau kita tidak mencari informasi dulu, akhirnya gagal. Terima kasih Bang Google, tips-tipsnya sangat bermanfaat. Memang kalau tidak mencari informasi dulu, ini akibatnya kita bisa gagal. Nah, sementara cukup ya, karena terkait Istana Bogor sudah disampaikan Bang Google, Kebun Raya juga sudah secara singkat mana yang duluan. Ternyata memang Kebun Raya konsepnya sudah ada lebih dulu ternyata dari Istana Bogor. Dan tips parkir yang sangat bermanfaat dari Bang Google, terima kasih. Kita juga sudah putar 2 kali, mungkin cukup penjelasan long trip kita kali ini. Penjelasan video juga sudah sangat bermanfaat untuk kita, untuk pemirsa. Dan bagi yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk perkembangan channel kami. Jangan channelnya Ronaldo yang kalian subscribe, sudah banyak subscribernya. Terima kasih untuk semua pemirsa yang menyaksikan sampai habis video ini dari awal sampai akhir, dan sudah menyaksikan edisi sebelumnya long trip kami mulai dari perjalanan. Terus ada kemarin Roti Unyil yang juga berlokasi di Kota Bogor. Dari sana kita baru sini sebenarnya, tapi videonya lebih dulu tayang. Terus habis ini ada lagi, jadi ditunggu video-video kami berikutnya, karena ada lagi setelah ini. Kita sepertinya balik ke Jakarta. Kemana? Nah, setelah ini ada Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tetap di channel kami, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar pemirsa sekalian, pemirsa channel Ujok Sam tidak ketinggalan jika ada video-video baru kami. Oh, ini orang jalan kaki kayaknya semangat sekali, soalnya jauh-jauh, kita ini jauh-jauh dari Jawa Timur, dari Surabaya, Sidoarjo, ternyata gagal masuk. Semoga nanti kita diberi kesempatan lagi untuk berkunjung kembali ke Kota Bogor, dan kita bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam Kebun Raya dan Istana Bogor. Itu ya, terus dukung channel kami kita biar bisa jalan-jalan terus, memberikan informasi, memberikan video-video menarik lainnya tentang traveling, kuliner, dan lain-lain. Karena ini memang channel gado-gado ya, warna-warni semua ada di sini. Sekian mungkin yang bisa kami
tampilkan pada video kita kali ini. Berkunjung ke mana? Ke Bogor. Kita mampir ke kebun raya dan istana, walaupun tidak sempat masuk, namun kita telah dibantu oleh Google memberikan informasi apa itu Istana Bogor dan kebun raya Bogor, serta tips-tips yang sangat bermanfaat. Demikian, sampai jumpa pada video menarik kami lainnya. Kembali lagi kami ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena itu sangat membuat kita bahagia. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam traveling, dan salam jalan-jalan. Salam kuliner juga. Bye, sampai jumpa.